Oke. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Walhamdulillah, kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali mengikuti dan menyimak kajian pembahasan tentang dosa-dosa besar yang membinasakan yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bersama beliau Ustaz Zaid Susanto hafizahullah. Kajian ini rutin setiap hari Senin ba'da maghrib sampai dengan Isya di Masjid Al-Hasanah Terban dan disiarkan melalui media radio Muslim dan juga dirilai oleh media lainnya. Dan bagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa mempersiapkan diri dan mencatat faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah Ustaz Zaid sudah berada di tengah-tengah kita dan kita langsung saja sama beliau. Yang persilakan falyatafadhal masykur. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian ini secara streaming atau offline, online, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala setelah dua kali pertemuan libur dengan satu alasan dan lain hal. Alhamdulillah kita masih akan terus mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat. Ya, kita tahu bahwa salat itu adalah sebuah kewajiban, sebuah ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna khaira a'malikum as-salah." Sebaik-baik amalan kalian adalah apa? Salat. Tapi biasanya sunnatullah, semakin amalan itu baik, maka godaan pun akan semakin besar. Maka masyarakat atau manusia dalam mengerjakan salat bertingkat-tingkat. Ada yang rajin, Masya Allah, wa nas'alullah an yaj'alana minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kelompok yang pertama, yang rajin, yang menjaga salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Atau alladzina hum ala salatihim qaimun atau hafidun. Ya. Itu orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Ada juga orang yang menjaga salat, akan tapi waktunya tidak terlalu mundhabit, tidak terlalu tepat. Kadang menunda-nunda salat, mungkin ketinggalan jamaah. Ada juga orang yang salatnya itu bolong-bolong. Dan ada juga yang lebih mengenaskan, waliyadzubillah, orang yang sholatnya blong. Ya, tidak ada sama sekali, waliyadzubillah. La Jum'atan wala Idul Fitri. Idul Fitri itu kan sholat sunnahnya. Tidak Jum'atan apalagi sholat 5 waktu. Nah, itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Siapakah orang yang dijuluki meninggalkan salat sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha, atau al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas dan perjanjian antara kita, itu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat manusia adalah salat. Antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Kita sudah terangkan siapa orang-orang yang berhak dikatakan sebagai orang yang telah meninggalkan salat. Pada kesempatan malam hari ini saya mengambil judul potongan dari satu hadis yang nanti akan kita baca insyaallah taala, bergabung, judulnya itu kalau tidak salah, bergabung dengan gengnya Fir'aun, gengnya. Di situ tulisannya apa? Geng. Bergabung dengan gengnya Fir'aun dan Haman. Semua sudah kenal Fir'aun dan Haman ya. Fir'aun raja yang sangat zalim, yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, orang yang berada pada puncak kekafiran. Sementara Haman adalah pembantu setianya, yaitu panglima, menteri, atau perdana menterinya siapa? Perdana menterinya Fir'aun, panglimanya Fir'aun. Dua orang ini adalah orang yang pada puncak kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan salat bisa-bisa bergabung dengan Fir'aun dan Haman. Fir'aun dan Haman sudah mati, Ustaz, kelak. Pada hari kiamat, ketika orang-orang dibangkitkan dan menuju padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para siddiqin, syuhada dan juga as-salihin. Allahumma amin. Baik, kita akan mulai baca apa yang atau sebagian yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mulai dari penukilan beliau wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakas salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja. Ini kemarin sudah kita bahas. Secara sengaja itu bagaimana? Misal meninggalkan sholat zuhur sampai keluar dari waktunya. Entah waktu aslinya atau waktu yang masih memungkinkan untuk dijamak, takhir. Berarti sampai lepas waktu zuhur dan juga lepas waktu asar. Sampai maghrib durung sholat zuhur. Sengaja. Ya. Atau orang yang sengaja misal meninggalkan sholat subuh sampai lepas dari waktunya. Kapan waktu subuh berakhir? Sampai matahari terbit. Sengaja tahu kalau subuh jam 5, tapi pasang alarmnya jam 7 waktu kerja. Jam 5 nggak peduli. Ini ada juga tipe orang-orang yang lebih peduli pada pekerjaan ketimbang ibadah-ibadah yang ada kepentingannya dengan akhirat. Ini juga sengaja berarti. Ya. Maka man taraka salata muta'ammidan. Siapa saja yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah. Maka orang tadi telah terputus dari perlindungan Allah.
Apa arti terputus dari perlindungan Allah? Tidak lagi dilindungi oleh Allah. Dan terputusnya perlindungan dari Allah menunjukkan bahwa dia itu telah terjatuh dalam sebuah kekufuran. Karena orang kafir tidak akan lagi dilindungi oleh Allah. Selama orang itu muslim, dia akan dapat perlindungan dari Allah. Dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perlindungan dari agama Islam, sebagaimana disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqamus shalah wa atuz zakah. Faman fa'alu dzalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Bukan membunuh manusia. Uqatil itu artinya memerangi. Ya. Untuk memerangi manusia, ini mengajak manusia, memerangi manusia yang enggan untuk menolak agama Islam, sampai mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Barang siapa yang mengerjakan hal itu, syahadatain, salat dan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah menjaga diri mereka dan harta mereka, darah mereka dan harta mereka dari seranganku. Artinya kalau masih syahadat, sholat dan zakat, masih ada perlindungan dari agama Islam. Berarti yang tidak dilindungi siapa? Yang tidak dapat perlindungan adalah orang di luar itu. Jadi meskipun dia syahadat, meskipun dia zakat, tapi nggak sholat, nggak dapat perlindungan. Makanya dulu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertekad untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, meskipun mereka sholat. Orang-orang yang dulu bayar zakat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lantas tidak mau bayar, di zamannya Abu Bakar diperangi sama Abu Bakar. Dengan tegas beliau mengatakan, la uqatila an-nas man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh akan aku perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Ini ketegasan siapa? Abu Bakar. Masih sempat terjadi dialog seru dengan Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab, yang antum tahu kisahnya bagaimana Umar bin Khattab, sering sekali dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher orang ini. Tapi saat itu kalah tegas dengan siapa? Abu Bakar. Ketika beliau diangkat jadi khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka sholat ini ketika seorang mengerjakan, dia dapat perlindungan dari Allah, perlindungan dari Islam. Ketika kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja, putuslah perlindungan, karena bukan lagi dia orang Islam. Kalau dia meninggalkan dengan sengaja, dan yang kita baca, yang telah kita kuatkan adalah meninggalkan dengan sengaja dalam waktu yang terus menerus, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau dia masih terkadang muncul sholat Jumat, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum berani mengatakan dia apa? Kafir.
Tapi kalau sama sekali enggak sholat, wala sholat Jumat, demikian juga sholat Jumat tidak, dalam waktu yang terus-menerus, maka orang tersebut terlepas dari perlindungan Allah Ta'ala. Terus dia mau gabung ke siapa? Nah ini yang nanti akan kita bahas. Gabung ke gengnya Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ya antum nasihati tonggone rasah kondo kowe iki koncone Fir'aun ya. Ya. Apa kamu temannya Fir'aun sama Haman? Nasihatkanlah dengan cara yang baik. Kita ngaji ini untuk mengumpulkan data-data tentang apa? Pentingnya sholat, bahayanya meninggalkan sholat. Sehingga kita ketika ketemu orang yang tidak sholat, semangat untuk menyampaikan. Semangat supaya orang itu diselamatkan oleh Allah. Baik. Jadi bukan untuk semangat menjelek-jelekan orang. Kemudian di antara yang dinukil di sini atau disampaikan oleh penulis buku yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi adalah perkataan Umar bin Khattab. Wa qala Umar. Jadi sudah selesai ya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka putuslah perlindungan dari Allah Taala. Kemudian perkataan Umar bin Khattab. Dikatakan di sini beliau mengatakan yaitu Umar bin Khattab, "Ama innahu la hadza li ahadin fil insani adha'as salat." Sesungguhnya tidak ada jatah sama sekali bagi seseorang dari agama Islam. Tidak ada jatah sama sekali dari agama Islam bagi seseorang yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat di sini maksudnya adalah orang yang meninggalkan sholat sama sekali, atau orang yang mengerjakan sholat ditunda-tunda sampai akhirnya terbiasa, menjadi kebiasaan dia keluar dari waktunya. Namanya adha'u as-salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ. Maka akan datang generasi setelah mereka, itu generasi yang setelah orang-orang soleh, keturunan para anbiya, orang-orang yang mengikuti mereka, akan datang generasi yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Ini salat sampai keluar dari waktunya. Wattaba'us syahawat, dan kerjaan mereka adalah mengikuti apa? Syahwat. Tidak lagi terikat dengan aturan Allah, malah menjadi pengikut hawa nafsu. Itu sudah berpasangan itu biasanya. Semakin orang itu menjauh dari Allah, maka semakin dekat dia ke hawa nafsu. Nasallahu salam al-afiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, juga keluarga kita dan juga kaum muslimin. Allahumma amin. Nah, kata Umar bin Khattab, tidak ada jatah. Tidak ada bagian dari Islam secuil pun bagi orang yang suka menyia-nyiakan salat. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyia-nyiakan salat, yaitu salat sampai keluar dari waktunya, menunda salat sampai keluar dari waktunya secara sengaja, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi menukil perkataan Abu Ayyub As-Sikhtiyani, wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithlu dzalik. Demikian juga Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan perkataan yang serupa. Wa rawal Jarir an Abdullah bin Shaqiq Al-Jariri atau
Jarir ya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Jarir dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah. Berarti yang dinukil adalah perkataan siapa? Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Rasulullah," ini menceritakan tentang kondisi para sahabat. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira salah. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpendapat tidak ada satu amalan pun yang apabila ditinggalkan menyebabkan orang itu kafir kecuali sholat. Jadi dari sekian amalan, menurut mereka, yang kalau ditinggalkan kafir itu ya sholat. Amalan-amalan lain masih ada toleransi. Tapi sholat, sahabat sepakat. La yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah. Mereka tidak pernah mengatakan ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Artinya apa? Sholat apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran. Itu pendapat para sahabat. Berarti ijma, konsensus, kesepakatan para sahabat. Ini ngeri nih. Kalau ada seorang meninggalkan sholat terus dibawa ke mahkamah para sahabat. Maka para sahabat semuanya akan mengatakan kamu kafir. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, ya Khalid bin Walid. Allahu musta'an. Para panglima perang sahabat semuanya mengatakan sholat itu kalau ditinggalkan dengan sengaja kafir. Ngeri, subhanallah. Ya, kita bayangkan duduk di mahkamah para sahabat. Baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di Mustadraknya. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tanpa menyebutkan perkataan Abu Hurairah. Ya, tanpa menyebutkan Abu Hurairah. Ini menunjukkan besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi kembali menukil sebuah perkataan. Itu perkataan Ibnu Hazm. Qala Ibnu Hazmin, la dzamba ba'da syirki a'zamu min tarkis shalah hatta yakhruja waqtaha wa qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Ibnu Hazm mengatakan rahimahullah taala, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibandingkan meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya. Jadi sengaja nggak sholat sampai waktu habis. Kata Imam Ibnu Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan dibandingkan ini. Meninggalkan sholat, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan. Berarti dosanya di bawah apa? Kesyirikan, tapi paling besar, yaitu meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Kemudian wa qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Demikian juga dosa pembunuhan orang mukmin tanpa alasan yang jelas. Dan ini banyak sekali sekarang berita-berita pembunuhan. Allahu Akbar. Yang terakhir adalah
berita heboh pembunuhan bos rental lewat judul. Dan yang lebih heboh lagi adalah pembunuhan kaum muslimin di Palestina. Mudah-mudahan Allah selamatkan kaum muslimin di Palestina dan dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Baik, kalau dilihat dari perkataan Ibnu Hazm, berarti dia setuju meninggalkan sholat itu harusnya diletakkan nomor berapa? Nomor 2. Ya, dari urutan itu nomor 2, setelah itu baru membunuh kaum muslimin atau kaum mukmin. Tapi tetap Al-Imam Adz-Dzahabi walaupun menukil athar ini, beliau tetap urutannya tidak seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Nomor 1 kan syirik. Nomor 2 dulu apa ya? Sihir. Bukan sihir. Qatlun nafsin. Membunuh. Pembunuhan. Ketiga sihir. Baru yang keempat apa? Meninggalkan salat. Tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Yang penting nanti ketika panjenengan nanti suatu saat ngajar, panjenengan harus tahu mana sebetulnya dosa-dosa itu yang lebih besar. Kalau bandingkan. Baik. Ini diantara penukilan. Kemudian juga dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Perkara pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba kelak pada hari kiamat dari seluruh amalan yang ada adalah salatnya. Perkara atau amalan pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat, kalau salatnya ternyata baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh orang itu akan beruntung dan selamat. Masya Allah ya. Jadi salatnya baik, sudah lulus, itu tanda lulus itu. Dengan berbagai kekurangan yang ada tentunya. Ya, tapi kalau salatnya baik sudah, ini sudah dapat prioritas. Masya Allah. Ya. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya awal sebutkan itu bukan main-main itu. Inna khaira a'malikumus shalah. Sesungguhnya amalan yang paling baik adalah salat. Salat itu adalah bukti keistiqomahan seorang hamba. Jadi hadis saya keluar dikit ya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khaira a'malikumus shalah. Sesungguhnya amalan terbaik kalian adalah salat. Itu disebut dalam konteks pembicaraan istiqomah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Wa in wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Kemudian ditambah lagi, wala yuhafidhu ala wudu'in illa mu'min. Jadi hadis tadi disebut dalam konteks istiqomah. Beristiqomahlah. Yang pertama, dekati istiqomah. Kemudian terimalah kabar gembira.
Dan ketahuilah amalan terbaik kalian adalah salat. Mohon maaf, hadisnya adalah saddidu wa qaribu wa lan tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Berlaku istiqomahlah, ini sempurna, plek jiplek, ya, persis nilai 100. Kalau ndak bisa ya muqarabah, mendekati. Walan tuhsu, tapi kalian nggak akan mampu untuk istiqomah secara sempurna. Karena istiqomah itu cakupannya apa? Luas sekali. Istiqomah dalam urusan lisan. Istiqomah dalam urusan hati. Istiqomah dalam urusan anggota badan. Berat sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, walan tuhsu, kalian tidak akan mampu. Lan tastati'u. Tidak akan mampu. Kemudian beliau memberikan jalan keluar. Yaitu sebuah amalan yang paling baik. Yang kalau seseorang itu istiqomahnya nggak bisa sempurna, nih pakai sholat. Karena sholat itu luar biasa. Ibaratnya gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan terbaik kalian adalah sholat. Karena kan dari sholat ini terkandung seluruh keistiqomahan tadi. Sholat itu menggambarkan keistiqomahan lisan. Tidak ada orang sholat sambil ngedumel. Ya. Yang diungkapkan adalah ucapan-ucapan baik di dalam sholat. Dan di dalam sholat juga terkandung keistiqomahan apa? Hati. Mulai dari tadzallul kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, otomatis dia tidak akan sombong kepada makhluk yang lainnya. Makanya kalau orang sholat kok masih merasa lebih baik dari yang di sampingnya, ini belum kena sholatnya. Wah, dia baca Fatihahnya mungkin enggak. Sambil sholat, sambil mikir Fatihah tanggaku ketoke kurang. Atau saya lebih baik dari Fatihah dia. Nek sholat sir saya lebih panjang daripada. Dalam waktu yang sama saya bisa membaca satu muka surat Al-Baqarah. Dia paling Al-Ikhlas sama Al-Falaq dan An-Nas. Merasa lebih baik. Ini belum tercapai. Hakikat salat yang intinya tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Hati. Kemudian juga mencakup istiqomah jawarih. Istiqomah jawarih, anggota tubuh lurus. Pandangan enggak jelalatan kemana-mana. Kemana? Ke tempat sujud. Kalau tasyahud ya berarti ke arah jari. Dah itu. Kecuali kalau ada hajat. Ada hajat itu ada sesuatu yang dibutuhkan. Lagi sholat kok ada panjang-panjang lewat. Apa ya kira-kira? Itu perlu dicek. Karena siapa tahu membahayakan. Ya, apalagi di musim hujan. Di musim hujan itu harus hati-hati. Baik. Maka sholat itu sekali lagi adalah amalan yang luar biasa. Betul-betul akan menjadi keselamatan bagi seseorang. Makanya awwalu ma yuhasabu, pertama kali dihisab itu salatnya. Kalau salatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya rusak, maka rugi orang tersebut. Ya, orang tersebut akan mengalami kerugian, menunjukkan kedudukan salat di dalam agama Islam. Ini adalah amalan yang pertama kali dihisab dari jenis amalan-amalan antara seorang hamba dengan siapa? Allah. Adapun antara urusan sesama Bani Adam, yang pertama kali akan dicek apakah orang itu ada urusan darah dengan orang lain atau tidak. Ini pernahkah dia melakukan pembunuhan? Pernahkah dia mengalirkan darah orang?
Pernahkah tangannya basah oleh darah? Dan kita pernah bahas bahwa namanya pembunuhan tidak harus mengalirkan darah, tidak harus tangan itu bergelimang darah. Dan ini sudah kita ketahui bersama, tergantung cara cara-cara pembunuhan yang dilakukan oleh yang tersebut. Intinya pembunuhan. Ini yang akan diusut pertama. Dengan sesama manusia, adakah darah yang dia alirkan? Darah haram yang dia alirkan. Baik, yang tadi berarti menunjukkan kedudukan sholat. Yang ini adalah menunjukkan bahayanya pembunuhan. Selanjutnya, kita akan masuk pada penukilan berikutnya yang menunjukkan bahwa selama seorang itu sholat, dia masih akan dapat penjagaan. Adapun kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah berlepas dari perlindungannya. Nggak mau melindungi lagi. Tapi selama dia masih sholat, dilindungi oleh Allah. Ini jamnya benar. Baik. 4 menit lagi kah? Ya, baik. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan cukup. Kita belum ketemu sama gengnya Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan. Ini penukilan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Anna rajulan, datang seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Ada seorang berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ittaqillah." Takwa kamu kepada Allah. Digitukan. Ya. Dia merasa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kurang bertakwa. Kurang melakukan keadilan. Melakukan sebuah kesalahan besar. Ittaqillah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wailak, celaka engkau. Alastu ahaqqa ahlil ardi an attaqillah?" Bukankah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di muka bumi ini? Bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid ibnul Walid. Maka saat itu Khalid bin Walid yang saat itu hadir, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu?" Bolehkah aku penggal orang ini ya Rasulullah? Khalid, temannya siapa? Temannya Umar bin Khattab. Kekuatannya Khalid luar biasa. Ya. Keberaniannya juga luar biasa. Kayak nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Khalid, izinkan saya untuk penggal orang ini. Kurang ajar nih orang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, jangan ya Khalid. La'allahu an yakuna yusalli. Barangkali dia masih sholat. Jadi kalau dia masih sholat, jangan diudak-adik. Jangan ganggu dia. Berarti menunjukkan sholat menjaga seseorang. Kalau nggak sholat, baru penjagaan akan hilang. Kemudian penukilan berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis Abdullah bin Amr, Ibn al-As, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuhafidh 'ala shalah," barang siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi jalannya itu enggak jelas. Karena enggak akan dapat petunjuk dari Allah. Lam yakun lahu nurun wala burhanun, dan dia enggak punya bukti keimanan. Kita tambah sedikit. Wala najatun, dan enggak akan selamat. Orang yang tidak sholat, enggak punya cahaya, enggak punya bukti keimanan, dan tidak akan selamat, alias celaka. Ditambah lagi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kana yaumal qiyamati, dan kelak di hari kiamat, ma'a Qarun, akan dikumpulkan bersama gengnya Qarun, wa Fir'aun, dan juga Fir'aun, wa Haman, dan juga Haman, wa Ubay ibn Khalaf, dan juga dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa mereka? Orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, atau bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kata para ulama, mereka dikumpulkan bersama entah itu Qarun, Fir'aun, Haman, ataukah siapa tadi? Ubay bin Khalaf, tergantung pada kemiripan. Jadi 4 orang ini orang yang nggak sholat ini. Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Akan dikumpulkan bersama mereka tergantung kepada kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan sebab yang menyebabkan mereka meninggalkan sholat. Fir'aun, dia meninggalkan keimanan, meninggalkan sholat, karena dia adalah orang yang sibuk dengan kerajaannya. Maka orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaan dan kerajaannya, kelak akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Kalau orang itu meninggalkan sholat karena za'amah, kepemimpinan, belum tentu dia penguasa, tapi ditunjuk jadi apa? Pemimpin. Yang menyibukkan dia dari sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, yang saat itu ditunjuk oleh Fir'aun menjadi pemimpin. Kalau orang meninggalkan sholat karena kesibukan dia dengan hartanya, mangkat dodolan ngitung duit, bali dodolan ngitung duit, tercela atau enggak? Tercela atau enggak? Tergantung. Kalau ngitung duitnya sampai melalaikan dari apa? Sholat, dari kewajiban, agama, tercela. Tapi kalau ngitung duit untuk mengeluarkan apa? Zakat, sedekah, ya kan? Maka itu terpuji. Nah ini sibuk dengan ngitung duit, ketika sebelum dagang ngitung duit, di tengah perdagangan sibuk ngitung duit, di setelah perdagangan sibuk ngitung duit, lalai dari kewajibannya, terutama kewajiban sholat, dia akan dikumpulkan bersama siapa? Qarun. Adapun orang-orang yang tersibukkan sehingga meninggalkan sholat dengan sebab perdagangannya. Ustaz, apa bedanya Ustaz? Ya tidak semua orang dagang dapat duit. Jadi jangan larinya ke orang kaya terus ini. Sebagian kita dapatkan bahwa orang itu sibuk berdagang tapi nggak dapat duit. Tapi sibuk sehingga perdagangannya menyibukkan dia dari kewajiban agama Islam terutama sholat. Maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Walaupun kenyataannya Ubay bin Khalaf adalah orang yang kaya, tapi dia cenderung kepada perdagangannya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dikumpulkan bersama orang-orang yang tadi, yaitu Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para siddiqin, asy-syuhada, dan juga as-salihin. Allahumma amin. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan yang akan datang insyaallah adalah sebuah pembahasan yang di luar tema yang diangkat, akan tapi berkaitan, yaitu kapan sebaiknya seseorang atau seorang anak diajari untuk melakukan salat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum